time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ika Tazkiyah. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Primagraha dengan nomor NIM 612012300059 dari kelas RA10. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM CTMP, CMC CPGAM, PLM CIB. Dengan adanya video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada 6 materi yang akan saya bahas di sini. Materi yang pertama yaitu konsep dasar manajemen, yang kedua sejarah koperasi, dan yang ketiga konsep dasar koperasi sebagai organisasi bisnis, yang keempat konsep dasar UMKM, dan yang kelima karakteristik UMKM di Indonesia, dan yang terakhir kaitan UMKM dan koperasi. Masuk ke materi yang pertama yaitu konsep dasar manajemen. Pengertian manajemen, manajemen dalam bisnis merupakan sebuah perencanaan, pengkoordinasian, pengintegrasian, pembagian tugas, pengorganisasian, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan bisnis tertentu dalam suatu perusahaan atau organisasi. Ada beberapa karakteristik manajemen. Yang pertama yaitu universal, yang kedua berorientasi pada tujuan, yang ketiga proses berkelanjutan, dan yang keempat multidimensional, dan yang kelima kegiatan kelompok, yang keenam fungsi dinamis, dan yang terakhir kekuatan tidak berwujud. Manajemen juga memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi si planning atau perencanaan. Fungsi ini merupakan fungsi dasar dari keseluruhan manajemen. Dalam setiap komunikasi atau organisasi dibutuhkan unsur kerjasama antar individu yang mengantarkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Planning mencakup kegiatan memilih visi atau misi, tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Arifin dan Hadiwe mengatakan bahwa dalam kegiatan planning ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang menjadi dasar penentuan tujuan-tujuan dari bagian-bagian yang lebih kecil. Yang kedua, memformulasikan kebijakan yang akan dijalankan serta prosedur yang akan digunakan. Hal ini merupakan tahap kelanjutan setelah tujuan yang akan dicapai telah ditetapkan. Dan yang terakhir, melakukan peninjauan secara periodik yang dimaksudkan untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi dan perlu penyesuaian tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi organizing atau pengorganisasian. Fungsi ini merupakan suatu proses penetapan struktur peran yang dibuat untuk memasukkan orang-orang ke dalam sebuah organisasi. Sehingga secara lebih teknis, fungsi organizing merupakan suatu proses di mana fungsi-fungsi operasional manusia dan fasilitas terkoordinasikan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Arifin dan Hodiwe menambahkan bahwa dalam organizing, tahap-tahap yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Ada 3 tahap. Yang pertama, penentuan dan penelitian kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, pengklasifikasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan agar berjalan secara sistematis. Dan yang terakhir, pembagian tugas kepada elemen-elemen di dalamnya sesuai dengan yang telah ditentukan keahliannya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi executing atau pelaksanaan, dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi controlling atau pengendalian atau pengawasan.
Jenis-jenis manajemen yang pertama yaitu manajemen produksi, yang kedua manajemen pemasaran, yang ketiga manajemen keuangan, dan yang keempat manajemen sumber daya manusia atau SDM, dan yang kelima manajemen operasional, yang keenam manajemen strategis, dan yang terakhir manajemen informasi. Ada tingkatan dalam manajemen, yang pertama yaitu manajemen puncak atau top level management, yang kedua manajemen menengah atau middle level management, dan yang ketiga manajemen operasional atau lower level management. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu manajemen puncak atau top level management. Manajemen puncak adalah tingkatan tertinggi dalam perusahaan, bertugas menentukan arah dan strategi besar bisnis. Mereka berperan sebagai pemimpin utama yang mengambil keputusan penting agar perusahaan tetap berkembang. Dan yang kedua, manajemen menengah atau middle level management. Manajemen menengah berfungsi sebagai jembatan antara manajemen puncak dan manajemen operasional. Mereka bertanggung jawab menerjemahkan kebijakan dan strategi perusahaan menjadi tindakan nyata di tingkat operasional. Dan tingkatan yang terakhir yaitu manajemen operasional atau lower level management. Manajemen operasional adalah tingkatan terendah yang langsung berorientasi. Manajemen yang ketiga atau yang terakhir yaitu manajemen operasional atau lower level management. Manajemen operasional adalah tingkatan terendah yang langsung berinteraksi dengan karyawan dan mengawasi pekerjaan sehari-hari. Mereka memastikan bahwa semua tugas dilaksanakan sesuai standar dan efisien. Ada 3 peranan dalam manajemen. Yang pertama interpersonal, informasional, dan decisional. Ada 3 peranan dalam manajemen interpersonal. Yang pertama figur kepala, dan yang kedua pemimpin, dan yang ketiga penghubung. Dan ada 3 juga informasional. Yang pertama monitor, penyebar, dan juru bicara. Dan yang terakhir yaitu peranan manajemen decisional. Yang pertama entrepreneur, dan yang kedua penanganan masalah, yang ketiga negosiator, dan yang kelima pengalokasi sumber daya. Kesimpulan dari materi ini yaitu manajemen dalam bisnis merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya yang ada. Untuk mencapai tujuan organisasi, manajemen memiliki karakteristik universal, berorientasi pada tujuan, multidimensional, serta bersifat dinamik. Unsur-unsur manajemen meliputi manusia, material, mesin, uang, metode, pasar, dan waktu. Masuk ke materi yang kedua yaitu sejarah koperasi. Latar belakang terbentuknya koperasi. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip kebersamaan dan gotong royong. Sejarah koperasi dimulai di Eropa pada abad ke-18, dipelopori oleh Robert Owen, seorang reformis sosial dari Skotlandia yang prihatin terhadap kondisi buruh di pabrik. Ia memperkenalkan konsep koperasi sebagai cara untuk membantu pekerja mendapatkan keuntungan yang lebih adil. Di Indonesia, koperasi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 oleh Patih R. Ari Wirya Atmaja. Ia mendirikan koperasi kredit untuk membantu pegawai negeri yang sering terjerat utang dari rentenir. Inisiatif ini mendapatkan dukungan dari The Wolf Fund. Westerrod, seorang asisten residen Belanda yang kemudian memperluas konsep koperasi ke sektor pertanian. Seiring waktu, koperasi semakin berkembang di Indonesia, terutama karena semangat gotong royong masyarakat yang mendukung sistem ekonomi berbasis komunitas.
Namun, pada masa kolonial, koperasi hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu, menciptakan ketimpangan akses. Hal ini mendorong gerakan perlawanan dari tokoh nasional seperti Dr. Sutomo dan Serikat Dagang Islam yang memperjuangkan operasi sebagai alat pemberdayaan ekonomi rakyat. Setelah kemerdekaan Indonesia, koperasi mendapatkan pengakuan resmi melalui Kongres Koperasi pertama pada tahun 1940 di Tasikmalaya yang menandai awal terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Indonesia atau SOKRI. Hingga kini, koperasi terus berkembang dengan berbagai jenis manfaat yang diberikan kepada anggotanya. Ada 4 sejarah dan perkembangan koperasi di Indonesia. Yang pertama yaitu perkembangan koperasi di Indonesia ditandai dengan pertumbuhan jumlah, dan yang kedua kebijakan pemerintah dan regulasi koperasi. Yang ketiga tantangan dan peluang koperasi, dan yang terakhir koperasi di era digital. Kesimpulan dari materi ini yaitu koperasi telah menjadi penting dalam sejarah dan perkembangan ekonomi di Indonesia, berawal dari gagasan Robert Owen di Eropa hingga diperkenalkan di Indonesia oleh Patih R.A. Nawirin-Atmaja pada tahun 1986. Koperasi terus berkembang sebagai solusi bagi masyarakat untuk menghadapi masalah ekonomi, terutama dalam menghindari jeratan utang rentenir. Perjalanan koperasi di Indonesia tidak selalu mulus. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, koperasi lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan penguasa. Namun setelah Indonesia merdeka, koperasi mulai mendapatkan tempat yang lebih jelas dalam sistem ekonomi nasional. Hal ini ditandai dengan diadakannya Kongres Koperasi pertama pada tahun 1947 serta lahirnya berbagai regulasi yang mengatur perkoperasian di Indonesia. Saat ini, koperasi dihadapkan pada berbagai tantangan seperti rendahnya partisipasi anggota, keterbatasan modal, dan kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaannya. Namun, peluang tetap terbuka lebar, terutama dengan kemajuan teknologi digital. Banyak koperasi yang mulai memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan seperti penggunaan aplikasi mobile dan e-commerce. Dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, pelatihan, serta akses modal juga menjadi faktor penting dalam mendorong perkembangan koperasi. Jika dikelola dengan baik, koperasi bukan hanya sekedar organisasi ekonomi, tetapi juga menjadi gerakan sosial yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian berbasis kebersamaan. Dengan semangat gotong royong dan inovasi, koperasi di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu konsep dasar koperasi sebagai organisasi bisnis. Ada beberapa poin yang akan saya bahas di sini. Yang pertama yaitu definisi organisasi, dan yang kedua definisi koperasi, yang ketiga prinsip-prinsip koperasi, dan yang keempat fungsi dan tujuan koperasi, yang kelima jenis-jenis koperasi, dan yang keenam organisasi koperasi, dan yang terakhir struktur organisasi koperasi. Definisi organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang, dua atau lebih, yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Poin yang kedua yaitu definisi koperasi.
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan individu atau badan hukum koperasi dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat melalui prinsip gotong royong dan demokrasi ekonomi. Prinsip-prinsip koperasi ada 4 prinsip. Yang pertama yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Setiap anggota secara sukarela memberikan modalnya sendiri untuk digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, dan keanggotaan bersifat terbuka. Maksudnya terbuka untuk siapa saja yang mau menjadi anggota koperasi tersebut. Dan yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi karena setiap anggota koperasi bebas berpendapat, tetapi yang dimaksud bebas berpendapat harus memakai aturan yang jelas berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan demi mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas keorganisasian. Dan yang ketiga yaitu kemandirian. Setiap anggota mempunyai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing atas setiap usaha itu sendiri. Selain itu, anggota koperasi dituntut berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas dan bisa mengelola koperasi dan usaha itu sendiri. Prinsip yang keempat atau yang terakhir yaitu kerjasama antar koperasi. Adanya hubungan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama, dan dengan adanya kerjasama antar koperasi dapat mewujudkan kesejahteraan koperasi tersebut. Fungsi dan tujuan koperasi. Ada 4 fungsi dan tujuan koperasi. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utama. Dan yang terakhir yaitu berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Di sini juga ada jenis-jenis koperasi, ada 4. Yang pertama, koperasi konsumen atau koperasi sekolah yang menyediakan peralatan tulis dengan harga lebih terjangkau. Dan yang kedua, koperasi produsen atau koperasi yang menjual hasil peternakan anggotanya seperti susu atau daging. Yang ketiga, koperasi jasa atau jasa angkutan atau asuransi. Dan yang terakhir, koperasi simpan pinjam atau membantu anggotanya dalam memenuhi kebutuhan finansial dengan bunga yang lebih rendah daripada bank. Poin yang selanjutnya yaitu organisasi koperasi. Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerjasama antar orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wilayah koperasi. Di samping tumbuhnya koperasi menjadi pelaku usaha menengah dan besar, banyak tumbuh koperasi yang baru dengan skala kecil yang membutuhkan pembinaan agar bisa menjadi pelaku ekonomi yang mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Poin yang terakhir yaitu struktur organisasi. Ada 3. Yang pertama, rapat anggota atau merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat minimal sekali dalam setahun untuk menentukan kebijakan umum, memilih pengurus, dan mengesahkan laporan keuangan. Dan yang kedua, pengurus atau terdiri dari orang terpilih dalam rapat anggota. Pengurus bertanggung jawab untuk mengelola koperasi dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat anggota. Tugas mereka termasuk menyusun kerja dan laporan keuangan. Dan yang terakhir, badan pengawas. Tugas badan pengawas adalah untuk mengawasi pengurus dalam menjalankan tugasnya. Mereka memastikan bahwa semua kegiatan koperasi berjalan sesuai dengan
ketentuan yang ada. Kesimpulan dari materi ini yaitu konsep dasar koperasi sebagai organisasi bisnis menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi aktif anggota dalam mencapai tujuan ekonomi bersama. Koperasi berfungsi sebagai wadah di mana individu atau badan hukum bersatu untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong dan demokrasi sebagai bentuk organisasi yang berorientasi pada kesejahteraan anggotanya. Koperasi mengedepankan nilai-nilai keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, dan pembagian hasil usaha yang adil. Dengan berbagai jenis koperasi seperti koperasi konsumen, produsen, jasa, dan simpan pinjam, koperasi merupakan solusi yang kebutuhan ekonomi masyarakat meskipun menghadapi tantangan dalam pengelolaan dan sumber daya manusia. Koperasi tetap memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada perekonomian lokal dan nasional. Materi yang keempat yaitu konsep dasar UMKM. Dasar hukumnya yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang UMKM telah menetapkan tujuan dari UMKM sebagai berikut. Usaha mikro atau kecil dan menengah bertujuan untuk membutuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 91 ditentukan pada pasal ini menjelaskan bahwa dapat mendaftar UMKM secara online atau melampirkan surat niaga dari kartu tanda penduduk atau KTP dan RT agar pelaku usaha UMKM dapat memperoleh nomor induk berusaha atau NIB dari izin usaha elektronik. NIB tersebut akan berfungsi sebagai perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Perizinan tunggal maksudnya seperti sertifikasi produk halal, standar nasional Indonesia atau SNI, dan perizinan berusaha. Yang ketiga, melakukan fasilitas pembiayaan dan insentif fiskal. 8. Nomor pendaftaran usaha adalah izin utama. Nomor 8 pendaftaran usaha adalah izin utama yang sah untuk semua kegiatan usaha. Tahun 2021, peraturan pemerintah ini membahas tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah berdasarkan Undang-Undang PP 7 2021 tersebut. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi wewenang untuk menyediakan layanan perumahan dan dukungan langsung kepada pelaku UMKM secara gratis. Dukungan hukum bagi UMKM diberikan dalam masukan-masukan hukum atau legal advice, prosedur penyelesaian sengketa atau mediasi dan arbitrase, dan dukungan di luar pengadilan atau non-litigasi. Pengertian UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Ini adalah sektor ekonomi penting di Indonesia yang terdiri dari berbagai jenis usaha yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, atau badan usaha dengan skala kecil hingga menengah. Peran penting UMKM: yang pertama, penggerak utama ekonomi nasional, dan yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ketiga, meningkatkan devisa negara, dan yang keempat, pilar penting di masa krisis, dan yang kelima, mengentaskan kemiskinan, yang keenam, meratakan tingkatan perekonomian, dan yang ketujuh, sudah bisa melalui ekspor, yang kedelapan, kontribusi terhadap PDB, dan yang kesembilan, pengembangan inovasi dan kewirausahaan, yang kesepuluh,
penggerak ekonomi lokal, dan yang ke-11 peran dalam pemberdayaan perempuan, dan yang terakhir peningkatan daya saing nasional. Karakteristik UMKM merupakan kondisi faktual yang lekat pada aktivasi usaha maupun perilaku usaha dalam menjalankan usahanya. Karakteristik pun menjadi pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usaha. Menurut Bank Dunia, UMKM terbagi atas yang pertama yaitu usaha mikro dengan jumlah karyawan 10 orang, yang kedua usaha kecil dengan jumlah karyawan 30 orang, dan yang ketiga usaha menengah dengan jumlah karyawan hingga 300 orang. Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam 4 kelompok, yaitu UMKM sektor informal dan UMKM mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya. Yang ketiga, usaha kecil dan dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama dan ekspor. Dan yang terakhir yaitu fast moving experience adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cukup dan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar. Kesimpulannya, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai penyedia lapangan kerja, pendorong inovasi, maupun pemerataan ekonomi. Dengan memahami kategori dan ruang lingkup UMKM, diharapkan pelaku usaha dapat mengoptimalkan potensi yang ada dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Materi yang kelima yaitu karakteristik UMKM di Indonesia. Konsep karakteristik UMKM itu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. UMKM mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari perdagangan, produksi, hingga jasa. Pemahaman tentang UMKM sangat diperlukan untuk mengidentifikasi strategi yang tepat dalam mendukung pertumbuhan mereka, baik dari segi kebijakan pemerintah, akses keuangan, maupun pelatihan sumber daya manusia. Dengan memahami karakteristik UMKM secara lebih mendalam, berbagai pihak termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat memberikan dukungan lebih efektif dalam mengembangkan UMKM di Indonesia. Karakteristik UMKM yang pertama, modal terbatas, yang kedua, dikelola secara mandiri, dan yang ketiga, jumlah karyawan terbatas, yang keempat, pasar lokal atau regional, dan yang kelima, inovasi dan fleksibilitas, dan yang keenam, tingkat kepemilikan yang individual atau keluarga, dan yang terakhir, penggunaan teknologi mini. Ada 8 ciri-ciri UMKM. Yang pertama yaitu belum melakukan manajemen atau pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya atau usahanya menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Yang kedua, pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. Dan yang ketiga, pada umumnya tidak atau belum mengenal perbankan, lebih mengenal rentenir atau tengkulak. Yang keempat, umumnya memiliki izin usaha atau persyaratan lainnya, termasuk NPW. Yang kelima, tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 orang, anggota dari koperasi tertentu, biasanya berskala mikro. Dan yang keenam, perputaran usaha atau turnover umumnya cepat, mampu menyerap dana yang relatif besar dalam situasi krisis ekonomi. Kegiatan usahanya tetap berjalan bahkan mampu berkembang karena biaya manajemennya relatif rendah.
Yang ketujuh, pada umumnya pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan atau asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Dan yang terakhir, jenis komodit atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, ke depan pada tahun 2024, UMKM harus naik kelas dan lebih modern. UMKM juga harus dapat berkiprah di pasar digital meskipun hal tersebut tidak mudah. Hal ini disebabkan ada beberapa tantangan yang dihadapi UMKM di pasar digital. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan kemampuan pelaku UMKM untuk mengadopsi teknologi digital dan literasi digital. Digitalisasi UMKM tidak hanya sekedar mengembangkan produk melalui pemasaran online untuk memperluas pangsa pasar, melainkan juga merubah cara berpikir UMKM tentang menggunakan teknologi digital. Dalam hal pembiayaan, banyak UMKM masih belum dapat menyusun laporan pembukuan dan administrasi keuangan secara digital. Dari segi produksi, kemampuan UMKM untuk memenuhi standarisasi produksi seringkali menghalangi keinginan UMKM untuk memperluas pasar ekspor berbasis digital. Hal lain yang menghambat aktivitas digital ekonomi, terutama bagi UMKM, adalah regulasi dan prosedur bisnis lintas batas yang kompleks, mahal, dan memakan waktu. Inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas dan perizinan, pembiayaan, branding dan pemasaran, sumber daya manusia, standarisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitas, serta basis data tunggal adalah tantangan lain ke depan yang harus diatasi oleh UMKM. Ada 3 solusi dari permasalahan tersebut. Yang pertama, pada tahun 2024 akan dilakukan inkubasi bisnis untuk pelaku UMKM yang sudah memiliki kemampuan digital untuk memasarkan produknya. Dan yang kedua, pemerintah juga harus mendorong UMKM untuk menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pasaran dan meningkatkan operasi bisnis, meningkatkan inovasi dan daya saing, dan meningkatkan pendapatan UMKM. Yang terakhir yaitu pendampingan bisnis juga diberikan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan bisnis dan untuk meningkatkan jumlah penjualan UMKM. Kesimpulan dari materi ini, UMKM memiliki karakteristik khas yang makanya dari perusahaan besar seperti keterbatasan modal, jumlah karyawan yang sedikit, pas yang lebih lokal, serta fleksibilitas dalam inovasi. Kepemilikan UMKM umumnya bersifat individu atau keluarga dan masih banyak yang belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik, legalitas usaha, serta akses ke perbankan. Meski memiliki banyak keunggulan seperti daya tahan terhadap krisis ini dan perputaran yang cepat, UMKM juga menghadapi tantangan terutama dalam menghadapi era digital. Kendala utama yang meliputi literasi digital yang rendah, sulit pembiayaan, kendala produksi memenuhi standar, serta regulasi bisnis yang kompleks. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah berupaya mendorong digitalisasi UMKM melalui program inkubasi bisnis, pendampingan, dan fasilitas dalam penggunaan teknologi. Dengan adopsi teknologi digital yang lebih baik, UMKM diharapkan dapat meningkatkan daya saing, memperluas pasar, serta meningkatkan pendapatan. Latar belakang di kaitan UMKM dan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM serta koperasi merupakan 2 pilar penting
dalam membangun struktur ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan. UMKM berkontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi, terutama pada masa-masa krisis. Di sisi lain, koperasi hadir sebagai wadah kolektif yang memperkuat posisi tawar masyarakat kecil dalam aktivitas ekonomi melalui prinsip kebersamaan dan demokrasi ekonomi. Keterkaitan antara UMKM dan koperasi menjadi semakin penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Koperasi dapat menjadi instrumen yang memperkuat UMKM dalam aspek pembiayaan, produksi, maupun pemasaran. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan pemerataan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, serta mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Koperasi perkembangannya, peranan koperasi sangat terasa dalam pembangunan nasional di bidang ekonomi karena koperasi banyak berperan dalam hal tersebut. Di antaranya, ada 9 faktor yang berperan dalam koperasi. Yang pertama yaitu membantu meningkatkan penghasilan dan kemakmuran khususnya anggota dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, membantu meningkatkan kemampuan usaha baik perorangan maupun masyarakat. Dan yang ketiga, membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Dan yang keempat, membantu usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan yang kelima, menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokratis. Dan yang keenam, membantu pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi anggota khususnya dan masyarakat umumnya. Dan yang ketujuh, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Dan yang kedelapan, koperasi dapat menjadi pencipta pasar baru dan sumber inovasi. Dan yang terakhir, menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Kesimpulan dari materi yang terakhir yaitu UMKM dan koperasi adalah dua entitas penting dalam membangun struktur ekonomi nasional yang tangguh dan inklusif. UMKM memainkan peran vital dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, sementara laporan koperasi memberikan dukungan strategis melalui pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran. Perkembangan kedua sektor ini menunjukkan potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Namun, tanggapan seperti akses modal, kemampuan manajerial, dan adaptasi terhadap teknologi masih perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinergis antara pemerintah, pelaku usaha, dan koperasi untuk mengoptimalkan potensi UMKM dan koperasi dalam membangun ekonomi nasional yang lebih kuat. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys, bye bye.